Peran wartawan saat detik-detik proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Insinyur Soekarno. Ini sosok yang mengetik teks proklamasi. Jakarta. TV Riau Bangkit. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi momen bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta, tidak hanya merupakan deklarasi kemerdekaan, tetapi juga simbol kebangkitan bangsa Indonesia dari penjajahan. Namun, siapa sebenarnya tokoh yang berperan dalam mengetik teks proklamasi tersebut? Jawabannya adalah Sayuti Melik, seorang tokoh muda yang memiliki peran penting dalam momen bersejarah ini. Berikut profil dan perjalanan hidup Sayuti Melik. Profil Sayuti Melik dikutip dari buku seri pengenalan tokoh sekitar proklamasi kemerdekaan. Sayuti Melik merupakan seorang tokoh perintis kemerdekaan yang juga dikenal sebagai wartawan. Profil Sayuti Melik, sosok pahlawan Indonesia yang mengetik teks proklamasi. Ia lahir dengan nama Muhammad Ibnu Sayuti pada tanggal 25 November tahun 1908 di Sleman, Yogyakarta. Nama Melik merupakan nama samaran yang ia gunakan di Semarang sekitar tahun 1938 pada majalah Pesat. Ayah Sayuti Melik bernama Parto Prawiro atau yang lebih dikenal dengan panggilan Dulmaini, seorang bekel jajar jabatan pamong praja pada tingkat desa di daerah Yogyakarta pada zaman kolonial Belanda. Ibunya bernama Sumilah, seorang pedagang kecil yang berjualan kain di pasar. Sayuti Melik mempunyai istri bernama Surastri Karma Trimurti atau lebih dikenal dengan SK Trimurti, seorang tokoh pers nasional. La juga mempunyai dua orang putra bernama Musafir Kurma Budiman dan Heru Baskoro. Pendidikan dan awal karir. Sayuti memulai pendidikannya di sekolah Ongkoloro setingkat SD di desanya hingga kelas 4 dan menyelesaikan pendidikan dasarnya di Yogyakarta. Ia melanjutkan ke sekolah guru di Solo antara tahun 1920 sampai tahun 1924. Namun, di usia 17 tahun atau tepat beberapa bulan sebelum studinya selesai, ia dikeluarkan karena ditangkap polisi rahasia Belanda. Meskipun begitu, penangkapan ini tidak mematahkan semangatnya untuk belajar secara otodidak. Dalam kurun waktu tersebut, Sayuti mulai tertarik di bidang politik. Awalnya ia mengikuti pelajaran dan ceramah tokoh reformis Islam seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun, kemudian ia lebih terinspirasi oleh Haji Misbah, seorang propagandis komunis. Sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, ia sempat belajar di Universitas Indonesia pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, walau hanya sebentar. Di tahun 1923, ia mulai menulis di Suraten Kabar seperti Islam Bergerak, yang terbit di Solo, Penggugah terbit di Yogyakarta, Sinar Hindia terbit di Semarang. Saat itu ia berharap tulisannya bisa mempengaruhi pendapat masyarakat karena isi tulisannya banyak mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Namun, pada waktu itu sebagian besar masyarakat masih buta huruf. Berkali-kali dipenjara sebagai pejuang. Sebagian hidup Sayuti Melik dinikmati di balik jeruji besi. Ia tercatat beberapa kali masuk penjara semasa kekuasaan kolonial Belanda, semasa pendudukan Jepang, bahkan ketika bangsa Indonesia sudah merdeka. Pada 1924, Sayuti sempat ditahan selama beberapa hari di penjara Ambarawa karena menggelar rapat politik. Pada tahun 1926, ia kembali ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tuduhan terlibat dalam pemberontakan PKI. Setahun kemudian, ia diasingkan ke Bovendigul dan baru dibebaskan pada tahun 1933. Pada tahun 1936, ia ditangkap oleh intelijen Inggris dan dipenjara di Singapura selama setahun. Setelah diusir dari Singapura, Belanda kembali menangkapnya dan membawanya ke Jakarta, di mana ia dipenjara di Gang Tengah pada tahun 1937 sampai tahun 1938. Selama masa pendudukan Jepang, pada tahun 1942, Sayuti ditahan dengan tuduhan menyebarkan pamflet Partai Komunis Indonesia (PKI)
dan baru dibebaskan menjelang proklamasi kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia atau pada Maret tahun 1946, ia ditahan di Madiun oleh pemerintah Republik Indonesia dan dipindahkan ke Solo. Pada Juli tahun 1946, ia kembali ditangkap di Yogyakarta atas perintah Amir Syarifuddin karena diduga terlibat dalam peristiwa tanggal 3 Juli tahun 1946, yang bertujuan menggulingkan pemerintahan. Namun, setelah pemeriksaan oleh Mahkamah Tentara, ia dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Ketika Belanda melancarkan agresi militer 2 pada Desember tahun 1948, Sayuti Melik kembali ditangkap dan dipenjara di Ambarawa. Ia baru dibebaskan setelah konferensi meja bundar KMB selesai. Pada tahun 1965, ia kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait tulisan bersambungnya berjudul "Belajar Memahami Soekarnoisme", yang bertujuan mengingatkan agar kepemimpinan Bung Karno tidak ditunggangi oleh PKI. Peran Sayuti Melik dalam proklamasi. Dalam proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sayuti Melik turut berperan penting. Naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikonsep oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sementara Soekarni turut membantu menyelaraskan berbagai pendapat. Dalam proses penyusunan naskah itu yang banyak berbicara adalah Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Sedangkan Bung Karno yang menulisnya. Coretan-coretan oleh tangan Bung Karno pada konsep naskah yang ditulisnya itu adalah hasil dari perundingan mereka bertiga. Namun setelah konsep naskah proklamasi selesai, terjadi perdebatan mengenai siapa yang seharusnya menandatangani naskah. Sayuti Melik lalu mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan ini diterima dan Sayuti kemudian mengetik naskah tersebut dengan menggunakan mesin tik pinjaman dari kantor Laksamana Maeda. Saat mengetik, Sayuti juga membuat beberapa perubahan kecil, seperti mengganti frase "Wakil-wakil bangsa Indonesia" menjadi "atas nama bangsa Indonesia", dan menambahkan nama Soekarno-Hatta di akhir teks. Karena waktu yang mendesak, naskah ketikan tidak dibuat rangkap, sehingga hanya ada satu salinan resmi yang dibacakan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 pagi di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Merdeka, TV Riau Bangkit. Tanggal 14 September tahun 2025.